Malapetaka pun terjadi ketika suamiku pergi haji dengan uang pesugihan. Teror demi teror pun datang hingga mengancam nyawa. Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan keluargaku? Bismillah, assalamualaikum. Sebuah kisah dari Bang Ram dan Nadi berhaji dengan uang pesugihan. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya berhaji dengan uang pesugihan. Kring, ponselku berbunyi. Ada sebuah panggilan telepon dari Wawan, anakku. Bergegas ku angkat teleponnya. Bu, assalamualaikum bu. Suara Wawan terdengar panik. Waalaikumsalam. Ada apa Wan? Bapak bu, bapak. Kenapa bapak? Bapak gak bangun-bangun bu. Gak bangun gimana Wan? Aku pun menjadi ikutan panik. Tadi Wawan mau bangunin buat makan, tapi bapak diem aja. Udah kamu periksa nafasnya Wan? Masih ada bu. Ya udah ibu pulang sekarang. Aku mengambil tas di atas meja, bergegas untuk pulang ke rumah. Kebetulan jarak toko tidak terlalu jauh dari rumah. Hesti, panggilku dengan sedikit berteriak dari depan toko. Iya bu. Hesti datang menghampiriku. Kamu jaga toko duluan ya sebentar. Ibu mau kemana? Tanyanya. Saya mau pulang dulu. Iya bu. Aku pun berlari menuju rumah. Semenjak kepulangan Mas Fajar, suamiku, dari Tanah Suci, beliau sering mengeluh kesakitan. Semakin hari kondisinya semakin memburuk. Beberapa kali kusarankan untuk pergi ke rumah sakit, tapi ia menolaknya. Entah kali ini aku harus bagaimana. Kriat. Kubuka pintu rumah lalu menuju kamar. Terlihat Wawan yang sedang duduk di samping tubuh Mas Fajar. Gimana Wan? Tanyaku. Masih belum bangun bu. Aku mendekati tempat tidur, lalu duduk di samping Mas Fajar. Mas, bangun. Ku coba menggoyang-goyangkan tubuhnya, namun tak ada reaksi sedikit pun. Ku sentuh dahinya, tubuhnya hangat. Wan, siapin mobil, perintahku. Mau kemana bu? Rumah sakit. Wawan pun pergi keluar kamar. Sementara itu aku mempersiapkan beberapa barang untuk dibawa ke rumah sakit. Udah siap bu, ucap Wawan. Kami pun menggotong tubuh Mas Fajar ke dalam mobil, lalu dibaringkan di bangku tengah. Bu, nanti yang jemput Rama sama Rima siapa? Tanya Wawan. Astaga, aku sampai lupa dengan dua anak kembarku itu. Bentar, ibu telepon Hesti. Kita jalan dulu aja. Mobil mulai melaju menuju rumah sakit. Kuambil telepon di dalam tas, lalu menghubungi Hesti. Sekitar 15 menit kemudian, kami pun sampai di rumah sakit. Wawan langsung keluar dari mobil, meminta pada pegawai rumah sakit untuk dibawakan berangkar. Tak lama, berangkar sudah berada di dekat mobil. Beberapa perawat pria dan Wawan memindahkan Mas Fajar dari dalam mobil, kemudian dibawa ke ruangan UGD. Selama pemeriksaan, aku dan Wawan tidak diperbolehkan masuk. Kami hanya bisa menunggu, duduk di bangku depan UGD. Kriat. Pintu UGD terbuka. Seorang dokter keluar dari dalam. Spontan, aku dan Wawan berdiri menyambutnya, menantikan kabar baik darinya. Bagaimana dok? Apakah suami saya baik-baik saja? Tanyaku. Suami ibu mengalami koma, balasnya. Tapi kami harus melakukan beberapa pemeriksaan lagi untuk mengetahui penyebabnya. Sambung dokter. Apakah ada kemungkinan ayah saya sadar kembali dok? Saya harus memastikan dulu kondisinya. Doakan saja yang terbaik nak, balas dokter. Sekarang suami ibu akan saya pindahkan ke ruang perawatan intensif. Pintu UGD kembali terbuka.
terlihat 2 orang perawat sedang mendorong brangkar. Di atasnya ada Mas Fajar yang terbaring tak sadarkan diri dengan berbagai alat yang menempel di tubuhnya. Tak terasa, air mataku menetes melihatnya. "Maaf Bu, ada yang ingin saya tanyakan," ucap dokter. Ia pun memintaku dan Wawan masuk ke dalam ruangannya. Saat pemeriksaan, saya melihat tubuh suami ibu penuh dengan lebam. "Apa ibu tahu itu karena apa?" "Saya juga tidak tahu dok. Lebamnya sudah ada semenjak suami saya pulang dari haji." Aku ingat saat pertama kali melihat luka lebam itu. Sekembalinya Mas Fajar dari tanah suci, ia seperti berusaha menutupinya. Penasaran, aku pun bertanya padanya penyebab luka lebam di sekujur tubuhnya itu. Namun bukan jawaban yang kudapatkan, melainkan amarahnya. "Baiklah, nanti saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan." "Iya dok, terima kasih." Dokter pun mengantarkan kami ke ruang perawatan Mas Fajar. Dokter berpesan, sementara ini hanya 1 orang saja yang bisa masuk ke dalam. "Ibu mau masuk?" tanya Wawan. Aku menggelengkan kepala, khawatir tak kuat menahan rasa sedih di dalam. "Kamu saja," balasku. Wawan pun menolak. Mungkin ia merasakan hal yang sama denganku. "Kamu jangan kabari nenek atau kakek dulu ya Wan," pintaku. "Biar nanti ibu yang kabarin," sambungku. "Iya Bu," balas Wawan. "Sekarang mending kamu pulang dulu. Kasihan Rama sama Rima, gak ada yang nemenin." "Ibu gak pulang juga?" "Ibu masih mau nunggu di sini. Siapa tahu nanti bapak kamu sadar," balasku. "Iya Bu." Wawan mencium punggung tanganku. "Wawan pamit pulang dulu ya Bu, nanti abis maghrib kesini lagi," ucapnya. "Iya, hati-hati ya." "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam." Wawan pun pergi pulang ke rumah. Waktu cepat berlalu. Tak terasa sudah 1 jam aku duduk di depan ruang perawatan. Ku ambil ponsel di dalam tas, melihat daftar kontak. Siapa yang harus ku beritahu pertama kali? Pikirku. Terlintas nama Mas Firman, kakak kandung suamiku. Aku pun menghubunginya, memberi kabar kalau adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Di sisi lain, sayup-sayup terdengar suara azan maghrib berkumandang. Aku bangkit dari kursi, lalu berjalan menuju musola rumah sakit. Kulihat hanya ada beberapa orang saja di musola. Bergegasku ambil wudhu, lalu mencari mukena di lemari penyimpanan. Sesudah sholat, aku duduk dan berdoa, mendoakan agar Mas Fajar segera pulih dari komanya. Setelah sholat isya, aku kembali ke ruang perawatan. Dari kejauhan terlihat 2 orang sedang duduk di sana. Bukan Wawan, melainkan Mas Firman dan Ustadz Haidir. "Assalamualaikum," sapaku mengagetkan mereka. "Waalaikumsalam," jawab Mas Firman dan Ustadz Haidir kompak sambil berdiri. "Maaf lupa ngasih tahu kamu kalau Mas mau kesini," ucap Mas Firman. "Iya gak apa-apa Mas, Fajar masih belum sadar," ucapnya sembari melihat kaca yang mengarah ke dalam ruang perawatan. "Belum Mas, maksud Mas kesini karena ada sesuatu yang Mas mau tanyakan," ucap Mas Firman seraya duduk diikuti aku dan Ustadz Haidir. "Ada masalah apa ya Mas?" tanyaku. Mas Firman terdiam, matanya melirik ke arah Ustadz Haidir. "Biar Pak Ustadz saja yang bicara." "Maaf Dek Murni, pertanyaannya mungkin akan mengagetkan," ucap Ustadz Haidir. "Tidak apa-apa Pak Ustadz, aku sudah siap dengan pertanyaannya." "Apakah Dek tahu kalau Fajar sudah melakukan pesugihan?" tanya Ustadz Haidir. Dek, sebuah pertanyaan yang tak terduga hingga membuatku beristighfar berkali-kali. "Pesugihan?" ucapku terbata-bata. Aku masih tak percaya dengan apa yang ku dengar barusan. "Iya Mur, selama ini Fajar sudah melakukan pesugihan," timpal Mas Firman. "Apakah Mas dan Pak Ustadz yakin?" tanyaku, berharap apa yang ku dengar salah. "Fajar sendiri yang bilang sama saya waktu kami di Mekah
balas Ustadz Khaidir. Jadi kamu ndak tahu, Mir? Tanya Mas Firman. Murni benar-benar gak tahu, Mas, balasku. Sungguh aku tak menyangka selama ini suamiku menyimpan sebuah rahasia yang begitu menyakitkan. Jadi selama ini kami makan dari uang haram. Astagfirullah. Apakah Dek Murni tahu tentang luka lebam di badan Fajar? Lanjut tanya Ustadz Khaidir. Saya tidak tahu, Pak Ustadz. Ustadz Khaidir bercerita, suamiku mulai terlihat aneh saat pertama kali menginjakan kaki di Mekah. Fajar bilang kepalanya berat, ucap Ustadz Khaidir. Padahal selama di pesawat dan perjalanan ke Mekah, dia baik-baik saja, sambungnya. Sampai tibalah Mas Fajar di hotel. Ia terus mengeluhkan kepalanya pusing, ditambah penglihatannya yang mulai kabur. Ustadz Khaidir selaku pemimpin jamaah memintanya untuk beristirahat di kamar. Saat malam tiba, kondisi Mas Fajar belum juga membaik. Badannya menggigil, disertai demam tinggi. Ustadz Khaidir bergegas membawanya ke rumah sakit. Diagnosis awalnya, Fajar kena meningitis, ucap Ustadz Khaidir. Tapi setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, dokter bilang tidak ada indikasi ke arah sana, sambungnya. Jadi Mas Fajar sakit apa, Pak Ustadz? Tanyaku. Apa Fajar tidak menghubungi kamu waktu itu? Ustadz Khaidir malah balik bertanya. Mas Fajar sempat sekali menghubungi saya, Pak. Dia bilang cuman sakit biasa, mungkin karena kelelahan atau perbedaan cuaca, jelasku. Sebenarnya saya juga tidak tahu itu penyakit apa. Bahkan sampai dia dibawa pulang pun, dokter masih belum mengetahui penyakitnya dengan jelas. Ustadz Khaidir hanya menemani Mas Fajar semalam di rumah sakit. Selebihnya, ia harus memimpin jamaah untuk persiapan proses haji, sehingga ia hanya mendapatkan kabar via telepon. Salah satu petugas asal Indonesia yang menjaga di sana bilang kalau Fajar sering berteriak-teriak sendiri. Setiap malam, Mas Fajar selalu berteriak kesakitan. Ia sempat bilang tubuhnya seperti terbakar, panas sekali. Namun pihak rumah sakit tidak tahu penyebabnya, hingga akhirnya ia harus diberi obat penenang. Di sela-sela kesibukan Ustadz Khaidir memimpin jamaah, beliau menyempatkan diri untuk datang sebentar ke rumah sakit, melihat bagaimana kondisi Mas Fajar yang sebenarnya. Demi Allah, saya kaget waktu lihat badannya udah banyak lebam. Apa Mas Fajar cerita dari mana asal lebamnya, Pak Ustadz? Iya, dia cerita, balas Ustadz Khaidir. Dia bilang setiap hari badannya dicambuk oleh orang berbadan tinggi besar dan berkulit hitam legam, sambungnya. Aku tak mengerti maksud ucapan Ustadz Khaidir. Orang berkulit hitam legam? Siapa orangnya? Tanyaku penasaran. Bukan orang, sepertinya lebih ke bangsa jin. Bangsa jin? Bagaimana bisa, Pak Ustadz? Beberapa kali sosok tinggi besar itu datang ke mimpi Fajar sambil membawa cambuk berduri. Sosok itu sepertinya marah, terus berteriak sambil mengayunkan cambuknya ke tubuh Fajar. Setiap kali ayunan cambuknya mengenai tubuh Fajar, rasa sakitnya dirasakan sampai ke dunia nyata, bahkan sampai menimbulkan luka lebam di sekujur tubuhnya, jelas Ustadz Khaidir. Pak Ustadz, tolong saya, sakit, lanjutnya menirukan ucapan Mas Fajar. Itu kata-kata yang sering terlontar dari mulutnya, lanjutnya lagi. Sampai akhirnya di satu titik, Mas Fajar sudah tidak kuat lagi menerima siksaan dari sosok itu. Kemudian mengaku kalau uang yang digunakan untuk berhaji adalah uang haram, hasil pesugihan. Ustadz Khaidir memberi saran kepada Mas Fajar untuk melakukan taubatan nasuha agar Allah mengampuni dosanya dan siksaan itu segera berakhir. Alhamdulillah, setelah melakukan taubatan nasuha, tak lama kemudian kondisinya membaik. Fajar pun diperbolehkan pulang ke hotel. Tapi, ucap Ustadz Khaidir,
banyak ujian yang harus dihadapi selama proses haji, sambungnya. Ujian apa Pak Ustadz? Saat wukuf di Padang Arafah, Mas Fajar merasakan panas yang luar biasa. Saking panasnya, berkali-kali ia menyiramkan air ke kepalanya. Padahal saat itu suhu udara di sana tidak terlalu panas. Saya meminta dia untuk terus berzikir dan memohon ampunan kepada Allah agar rasa panasnya itu hilang. Aneh, setiap kali Mas Fajar menghentikan zikirnya, rasa panas itu kembali muncul, sehingga ia harus terus berzikir sampai meninggalkan Arafah. Selanjutnya, rombongan bergerak ke arah Musdalifah untuk bermalam di sana. Malam itu di Musdalifah dingin sekali, tapi hanya Fajar saja yang mengeluh kegerahan. Itu membuat beberapa jamaah lain heran, ucap Ustadz Khaidir. Entah jam berapa Fajar datang menghampiri saya. Dia bilang melihat wanita diseret. Jujur, saya kaget mendengarnya. Lalu memintanya untuk menunjukkan di mana dia melihat kejadian itu, sambungnya. Jawabannya waktu itu dia bilang melihat di dalam mimpi, sambungnya lagi. Mas Fajar sempat tertidur, lalu bermimpi melihat wanita tanpa busana diseret oleh 2 orang berperawakan besar. Rambutnya ditarik saking kencangnya. Beberapa kali tarikannya terlepas, diikuti kulit kepala yang terkelupas. Darahnya berceceran membasahi pasir yang berwarna coklat. Wanita itu meronta-ronta dan terus menjerit kesakitan. Ia juga meminta ampun, namun 2 orang berperawakan besar itu tak mengindahkannya. Apa Mas Fajar mengenal wanita itu? Tanyaku, berharap itu bukan aku. Dia tidak mengenal wanita itu. Setelah mendapatkan mimpi menyeramkan itu, Mas Fajar tidak berani tidur. Ia memilih berzikir di samping Ustadz Khaidir sampai waktu subuh. Setelah sholat subuh dan mengumpulkan kerikil untuk lempar jumroh, rombongan jamaah pun meninggalkan Musdalifah menuju Mina. Ujian yang dihadapi Fajar tidak sampai di sana saja, Dek Murni, ucap Ustadz Khaidir. Saat melempar jumroh Aqobah, dia nyaris kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawa Pak Ustadz? Lagi-lagi aku dibuat terkejut dengan ucapan Ustadz. Iya, jika telat beberapa menit mungkin dia tidak akan kembali lagi ke Indonesia. Hatiku terasa sakit. Bagaimana mungkin Mas Fajar tidak menceritakan kejadian itu padaku? Apalagi itu menyangkut nyawanya. Tiba di Mina, rombongan langsung melaksanakan lempar jumroh Aqobah. Di saat itulah Mas Fajar hampir meninggal dunia. Tadinya saya pikir dia ada di samping saya, ternyata tidak ada, ucap Ustadz Khaidir. Ia sebelumnya berpesan agar Mas Fajar tidak berjalan jauh darinya, khawatir terjadi sesuatu. Benar saja, baru beberapa menit fokus melihat ke depan, Mas Fajar sudah tidak ada di samping Ustadz Khaidir. Ia menghilang di antara lautan manusia yang saling berdesakan. Setelah selesai melempar jumroh, saya mencari keberadaan Fajar, tapi tidak ketemu juga. Sampai sayup-sayup terdengar teriakan minta tolong. Bergegas Ustadz Khaidir mendekati sumber suara itu. Ia harus melawan arus jamaah yang ingin melempar jumroh. Dengan susah payah akhirnya ia sudah dekat dengan sumber suara itu. Berharap bukan salah satu jamaah dari rombongannya. Semakin dekat, suaranya semakin jelas. Setelah dilihat ternyata itu Mas Fajar yang sedang terbaring di tanah. Tubuhnya diinjak-injak oleh jamaah lain. Bergegas Ustadz Khaidir menolongnya. Sulit sekali menolong orang terjatuh di tengah kerumunan orang. Resikonya kita ikut terjatuh dan terinjak juga. Berkali-kali Ustadz Khaidir gagal menarik tubuh Mas Fajar, sampai akhirnya ada jamaah lain yang membantunya. Wajahnya sudah pucat, kepala, kaki, dan tangannya juga berdarah. Kalau kami telat nolong, mungkin dia tidak selamat, ucap Ustadz Khaidir. Ustadz Khaidir beserta jamaah lainnya menggotong tubuh Mas Fajar ke tenda medis supaya segera diberi perawatan. Syukurlah, luka yang dideritanya tidak terlalu parah. Seharusnya dengan luka seperti itu, dia tidak diperbolehkan pergi kemana-mana. Tapi dia masih memaksa ikut bersama rombongan
pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Imbuhnya, awalnya tenaga medis di sana tidak mengizinkan Mas Fajar pergi karena kondisinya masih kurang stabil. Namun ia terus memaksa untuk pergi bersama rombongan. Iya, aku sudah paham betul dengan sifat keras kepalanya itu. Akhirnya, Ustadz Khaidir pun setuju. Namun dengan satu syarat, Mas Fajar harus mengenakan kursi roda. Apa waktu itu Mas Fajar mau, Pak Ustadz? Tanyaku. Iya, harus mau. Soalnya untuk jalan saja dia kesulitan, balas Ustadz Khaidir. Singkat cerita, rombongan pun berangkat menuju Mekah dengan berjalan kaki, melintasi beberapa terowongan yang menembus bukit. Kami pun melewati jalan pintas khusus pejalan kaki. Lanjut Ustadz Khaidir. Sekitar kurang lebih 1,5 jam, rombongan tiba di ujung terowongan terakhir. Dari sana, kita langsung berhadapan dengan pintu Babu Salam di Masjidil Haram. Tak terasa air mataku menetes, larut dalam cerita Ustadz Khaidir. Aku membayangkan berdiri di sana dan melihat Masjidil Haram secara langsung. Seandainya waktu itu Mas Fajar mengizinkanku pergi bersamanya, mungkin aku akan berdiri di dekatnya sambil menatap pintu masuk Masjidil Haram. Namun seketika lamunanku buyar karena membayangkan azab apa yang akan Allah berikan padaku jika pergi ke sana dengan uang hasil pesugihan. Ustadz Khaidir pun lanjut bercerita. Di saat jamaah lain terlihat takjub dengan kemegahan Masjidil Haram dan mulai membaca talbiyah, Fajar hanya diam saja. Karena bingung, saya pun bertanya padanya. Dia malah balik bertanya, apakah kita sudah sampai di Masjidil Haram? Imbuhnya, apa maksudnya Pak Ustadz? Iya, dia tidak bisa melihat Masjidil Haram yang berada di hadapannya, jelas Ustadz Khaidir. Astagfirullah. Spontan aku pun beristighfar. Bahkan bukan cuma Masjidil Haram saja, Fajar benar-benar tidak bisa melihat apapun. Dia bilang pandangannya gelap. Ustadz Khaidir sempat khawatir kalau kebutaan Mas Fajar akibat benturan di kepala saat terjatuh di Mina. Ia pun berinisiatif untuk membawa Mas Fajar ke ambulan terdekat. Namun, Mas Fajar menolak untuk ditinggalkan di sana. Ia bersikukuh untuk melanjutkan proses ibadah haji, walaupun tidak bisa melihat apapun. Dulu, saya sering mendengar cerita-cerita seperti ini dari pemimpin jamaah kloter lain. Tapi baru kali ini, saya benar-benar mengalaminya sendiri. Apalagi yang mengalami cobaan itu orang yang sudah dekat dengan saya. Rasanya sedih sekali melihat kondisi Fajar seperti itu. Aku juga tidak bisa membayangkan jika berada di posisi Mas Fajar. Ustadz Khaidir kembali membawa Mas Fajar ke rombongan. Namun tiba-tiba ia kembali mengeluhkan sesuatu. Dia bilang, kenapa berisik sekali? Banyak orang berteriak-teriak. Berteriak-teriak bagaimana Pak Ustadz? Berteriak-teriak seperti membentak Fajar, tapi dengan menggunakan bahasa Arab. Ustadz Khaidir kembali dibuat kebingungan. Tidak ada siapapun yang berteriak-teriak di dekat Mas Fajar. Apalagi sejak tadi Ustadz Khaidir berada di dekatnya. Sementara itu, jamaah lain dari tadi hanya berdiri sambil membaca talbiyah. Tepat di depan pintu Babu Salam, Fajar menangis. Dia bilang menyesal atas perbuatannya selama ini, ucap Ustadz Khaidir. Saya pun memintanya untuk memohon maaf dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Semoga saja semua dosanya bisa diampuni, lanjutnya. Namun semua penyesalan Mas Fajar itu tidak membuat penglihatannya kembali. Sepertinya Allah tidak mengizinkannya untuk melihat Ka'bah secara langsung. Setelah tawaf, kami langsung melakukan sa'i. Awalnya tidak ada keanehan dengan Fajar, sampai tibalah kami di Bukit Marwah. Dia seperti merasa kelelahan. Keringat terus mengucur di keningnya. Saat saya tanya kenapa, dia menjawab, habis berlari jauh sekali. Padahal dari tadi dia duduk di kursi roda. Dari Bukit Marwah, kami kembali ke Bukit Sofa. Di tengah perjalanan, Fajar meminta minum. Dia bilang tenggorokannya yang kering haus. Jadi baru 2 putaran, baru 3 putaran, Mas Fajar sudah menghabiskan 2 botol air mineral. Namun rasa hausnya belum juga hilang. Ia terus meminta minum.
Di perut lembah antara Sofa dan Marwah terdapat keran berisi air zam-zam. Ustadz Khaidir berinisiatif untuk mengisi ulang botol air mineral Mas Fajar dengan air zam-zam, lalu memintanya untuk segera diminum. Alhamdulillah, setelah minum air zam-zam, Fajar sudah tidak merasa kehausan lagi. Mas Fajar pun bisa melanjutkan sa'i sampai selesai. Setelah itu rombongan kembali ke Mina untuk bermalam. Tiba di Mina, penglihatan Fajar akhirnya kembali. Tapi ada satu kejadian yang cukup menghebohkan pada saat itu. Ucap Ustadz Khaidir, "Ada apa Pak Ustadz?" Fajar kesurupan. "Astagfirullah, ada jin wanita yang merasuki tubuhnya." "Jin wanita?" "Iya, anehnya jin itu bukan berasal dari tanah Arab, melainkan dari Indonesia." Malam itu, udara di Mina tidak terlalu dingin. Setelah salat Isya, kami sudah kembali ke tenda untuk makan malam. Setelah makan malam, Ustadz Khaidir menyuruh Mas Fajar beristirahat di tendanya. Saya ingat betul, waktu itu sedang duduk di luar tenda, sambil mengobrol bersama jamaah lain. Beberapa jamaah mulai mengeluhkan keanehan yang terjadi kepada Fajar, tapi saya meminta mereka untuk tidak bertanya langsung pada Fajar. Lebih baik fokus dengan ibadah haji saja. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba salah satu jamaah berlari menghampiri Ustadz Khaidir. Dia bilang kalau Fajar dari tadi tidur sambil menangis. Bergegas Ustadz Khaidir berlari ke tenda tempat Mas Fajar. Suara tangis yang menyayat hati mulai terdengar saat ia memasuki tenda. Saya coba membangunkannya, tapi tidak bisa. Dia terus menangis, malah tangisannya semakin kencang. Ustadz Khaidir mulai merapal doa, berharap Mas Fajar segera sadar. Namun bukannya tersadar, Mas Fajar malah mengerang kesakitan. Saya terus membacakan ayat-ayat ruqyah. Beberapa saat kemudian, Fajar akhirnya berbicara. Dia meminta tolong. Saya merasa curiga kalau yang berbicara itu bukan Fajar. Dari cara berbicaranya sangat berbeda, seperti wanita. Lanjutnya, Ustadz Khaidir terus merapal doa, hingga akhirnya Mas Fajar membuka mata lebar-lebar. Dengusan nafasnya terdengar kencang sekali. Dia terus melotot ke arah saya. Raut wajahnya tampak marah sekali. Di saat itulah Ustadz Khaidir sangat yakin kalau Mas Fajar sedang kesurupan. Ia meminta jamaah pria untuk memegangi tubuh Mas Fajar, lalu kembali merapal doa. Fajar mengamuk. Tenaganya kuat sekali, sampai-sampai beberapa jamaah pria tidak kuat memeganginya. Ustadz Khaidir berusaha menenangkannya. Tak berselang lama, sosok yang berada di tubuh Mas Fajar mulai berbicara. Dia meminta untuk dipulangkan ke tempat tinggalnya. "Di mana tinggalnya Pak Ustadz?" tanyaku. "Di Indonesia. Lebih tepatnya di sebuah gunung di Jawa Barat." "Gunung apa Pak Ustadz?" "Gunung Gede." "Bagaimana dia bisa ikut ke sana Pak Ustadz?" "Saya juga tidak tahu. Yang jelas dia meminta untuk segera pulang ke Indonesia. Kalau tidak, dia akan mencelakai Fajar," balas Ustadz Khaidir. Ustadz Khaidir tidak mengindahkan ancaman sosok itu. Ia merasa kalau itu hanya tipu daya setan agar Mas Fajar tidak melanjutkan ibadah haji. Ustadz Khaidir meminta air zam-zam, lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Air itu kemudian diusapkan ke wajah Mas Fajar. Seketika itu, Mas Fajar berteriak kesakitan. Tak lama suara teriakannya menghilang, diikuti dengan Mas Fajar yang tak sadarkan diri. Fajar membuka mata. Katanya badannya lemas sekali. Dia juga bilang kalau tadi bermimpi aneh. Ucap Ustadz Khaidir. "Mimpi apa Pak Ustadz?" Dia melihat wanita yang sama dengan mimpi sebelumnya. Kali ini lebih jelas. Kondisi wanita itu mengenaskan. Rambutnya berantakan. Darah mengalir dari atas kepalanya hingga membasahi wajahnya. Tubuhnya pun dipenuhi luka-luka. "Apakah itu salah satu jin pesugihan?" tanyaku penasaran. "Mungkin, tapi saya tidak begitu yakin," balas Ustadz Khaidir. "Saya pernah mendengar sebuah cerita Pak Ustadz," ucap Mas Firman yang sejak tadi menyimak percakapanku dengan Ustadz Khaidir. "Cerita apa Man?" balas Ustadz Khaidir. "Seharusnya
orang yang melakukan pesugihan tetap tinggal di hotel. Tidak perlu melakukan prosesi haji. Takutnya jin pesugihan yang ada di tubuhnya bentrok dengan jin muslim yang menjaga tempat-tempat suci, ucap Mas Firman. Dan sepertinya itu yang dialami Fajar sekarang. Mas Firman juga lanjut bercerita tidak hanya uang hasil pesugihan, ia juga pernah mendengar kalau uang hasil korupsi pun bisa mendapatkan azab yang sama. Ceritanya, ada pejabat wanita yang berhaji dengan uang hasil korupsi. Selama di Mekah, kain ihramnya terus tersingkap ditiup angin hingga membuat auratnya terlihat. Anehnya, cuma dia saja yang mengalami. Belum lama pulang ke Indonesia, dia ditangkap polisi karena kasus korupsi. Lanjutnya, memang berhaji itu bisa menjadi cerminan diri kita. Banyak orang yang mengalami kesulitan ketika tiba di tanah suci. Itu akibat perbuatan buruknya selama ini, ucap Ustadz Khaidir. Perbuatan yang salah akan dibalas tanpa ampun. Akibatnya sering saya lihat orang stres ketika berangkat atau tiba di tanah suci. Seandainya saya waktu itu pergi bersama Mas Fajar, apakah bisa mendapatkan teguran yang sama Pak Ustadz? Tanyaku. Wallahu alam bisawab, balas Ustadz Khaidir. Setelah kejadian menghebohkan itu, Mas Fajar menjadi bahan perbincangan jamaah lainnya. Beritanya cepat sekali menyebar. Tidak hanya jamaah yang bertanya kepada saya, bahkan pimpinan kloter lain pun ikut menanyakan tentang kejadian itu. Pada hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, seharusnya jamaah haji melakukan lempar jumroh ula, wusto, dan akobah setiap siang hari. Namun tidak dengan Mas Fajar, karena kondisinya tidak memungkinkan dan saya khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan nyawanya. Jadi untuk melontar jumroh, saya wakilkan, ucap Ustadz Khaidir. Selama 3 hari bermalam di Mina, Mas Fajar selalu mengalami mimpi buruk. Ia melihat wanita itu disiksa. Fajar bilang wanita itu terus mengancamnya, tapi saya memintanya jangan takut. Saya juga menyarankan agar dia terus berzikir. Bermalam di Mina berhasil Mas Fajar lalui. Tinggal prosesi terakhir yaitu tawaf wada. Biasanya disebut dengan perpisahan. Para jamaah melakukannya ketika akan meninggalkan Mekah. Kali ini Allah memperbolehkan melihat Masjidil Haram, tapi tidak dengan Ka'bah. Fajar tetap tidak bisa melihatnya, ucap Ustadz Khaidir. Fajar terus menangis dari sebelum memasuki Masjidil Haram sampai kami selesai melaksanakan tawaf wada. Setelah itu kami pun meninggalkan Mekah, sambungnya. Di sepanjang perjalanan pulang ke tanah air, Mas Fajar terus didampingi oleh Ustadz Khaidir. Sampai kami tiba di tanah air, Fajar hanya diam saja, jarang berbicara. Kecuali saya ajak berbicara. Saya menyarankan padanya untuk meninggalkan perbuatan buruknya itu dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Sampai tadi saya mendapatkan telepon dari Pak Firman yang mengabarkan kalau Fajar sedang dirawat di rumah sakit. Sambungnya lagi. Sebenarnya bagaimana Fajar sampai seperti itu, Mur? Tanya Mas Firman. Saya juga tidak tahu kenapa, Mas. Beberapa hari setelah pulang dari tanah suci, Mas Fajar jadi sering sakit-sakitan. Tadi siang tiba-tiba Wawan telepon kalau Mas Fajar tidak bangun dari tidurnya. Terus kata dokter kenapa? Dokter juga belum tahu penyebabnya. Katanya perlu dilakukan beberapa pemeriksaan lagi. Saya bantu mendoakan ya Dek Murni. Semoga saja Fajar bisa segera pulih, ucap Ustadz Khaidir. Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz Khaidir dan Mas Firman berdiri. Ya sudah, Mas sama Pak Ustadz pulang dulu ya. Besok insya Allah Mas datang lagi, Mur. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Khaidir dan Mas Firman pun pulang. Kini hanya aku duduk sendirian sambil menatap lorong rumah sakit yang sepi. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramdan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini.